Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Imhar SEMN selaku dosen pengampu pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 3 dengan materi investasi, di mana investasi penanaman modal atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Adapun jenis-jenis investasi berdasarkan waktunya. Jangka pendek. Jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Instalasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yakni instalasi ini harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus liquid dan mudah dijual kembali. Adapun jangka panjang, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu 10 tahun. Salah satu alat investasi jangka panjang yang paling populer adalah berinvestasi di saham. Adapun faktor yang mempengaruhi investasi. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan, tingkat bunga, ramalan ekonomi yang akan datang, kemajuan teknologi, pendapatan nasional, situasi atau stabilitas keamanan. Adapun jenis instrumen investasi yang biasa digunakan. Kepercayaan investasi, beberapa orang yang memiliki atau menggunakan trust investasi sebagai sarana investasi dengan menggunakan bahwa investasi trust dianggap sebagai investasi jangka panjang yang cenderung lebih aman daripada saham. 2. Saham. Alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin Graham salah satu orang yang memilih saham sebagai sarana investasi. Artinya, ketika Graham membeli saham di perusahaan yang terdaftar, Graham menjadi pemegang saham di perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan presentasi saham yang Graham miliki di perusahaan itu. Adapun jenis instrumen investasi yang biasa digunakan, emas dan logam mulia. Emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, investasi ini juga cocok bagi Graham yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman seiring dengan kenaikan harga emas dan logam mulia. Untungnya peningkatan ini disebabkan oleh respon terhadap situasi tertentu yang mengarah pada nilai investasi di pasaran. Dan adapun obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga dipegang obligasi adalah kupon. Adapun jenis instrumen investasi biasa digunakan, deposito tetap atau sama dengan properti.
Metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12 bulan. Adapun properti, biasanya orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini. Alasan memilih investasi properti real estate telah menjadi salah satu kebutuhan pokok, dan resiko dari investasi ini sudah pasti diminimalisir. Adapun asuransi berbasis investasi ini merupakan gabungan dari dua produk, yakni asuransi dan perwalian investasi serta dana investasi lainnya. Umumnya premi yang Grammers bayarkan dikonversikan ke dalam satuan. Asosiasi dapat dibagi menjadi dua jenis, pembayaran premi dan investasi. Adapun manfaat investasi ada dua: melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang. Tanpa investasi, nilai uang Grammers akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu, penting untuk mencari investasi yang memiliki return lebih tinggi dari inflasi. Dan dua, menambah sumber pemasukan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan sebagian dari gaji Grammers untuk investasi bulanan Grammers agar gaji bulanan Grammers bekerja. Di sini masih ada manfaatnya investasi ya. Untuk ketiga, mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Jika Grammers bisa menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan memakan waktu lebih dari 8 tahun. Namun jika Grammers berinvestasi dengan pengembalian tahunan rata-rata 12%, Grammers dapat mencapai tujuan di dalam waktu 6 bulan. Dan 4, meningkatkan kekayaan atau set. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, tanah, apartemen, dan pembelian rumah yang akan meningkatkan harga di masa depan dan tahun yang akan datang. Namun perolehan nilai tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan membutuhkan banyak waktu dan kesabaran. Masih di manfaat investasi. 5. Memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan banyaknya kebutuhan tak terduga di masa depan, sangat cocok untuk investasi guna memenuhi kebutuhan yang menunjang masa depan. Berinvestasi di masa sekarang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan masa depan seiring dengan meningkatnya nilai. 6. Gaya hidup sederhana atau hemat. Dengan sebuah investasi, seseorang berusaha hidup sederhana untuk tetap berinvestasi dan pada akhirnya menghindari membeli sesuatu yang kurang penting, lebih ekonomis. Dan 7. Terhindar dari hutang. Dengan gaya hidup sederhana, orang terhindar dari hutang. Mereka yang wajib berinvestasi lebih memilih untuk menghindari hutang, dan hidup sederhana meningkatkan situasi ekonomi mereka. Sampai di sini presentasi dari saya. Saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang saya presentasikan dalam sebuah video. Mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.